Tuhan yang Marilah disembah oleh kita Nabi dengarkan Ibrahim, bersama pernyataan disembah oleh dari Rocky Yesus, Gerung disembah oleh yang Musa, menyatakan oleh bahwa Muhammad. disembah oleh Nabi Muhammad. Tuhan semua para nabi itu adalah Kan sama satu, kan Tuhan? yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Selamat apa yang menikmati. membedakan? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Jadi finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang. Coba kita cek, Nabi Ibrahim bertuhan siapa? Kan kita nggak bisa cek, kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi di awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu. Tapi saya tetap menganggap bahwa ini akan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah. Menurut Kak Rocky, agnostik itu apa? Ya, sama, itu formal definisinya begitu. Tapi sebetulnya bukan karena definisi itu maka orang jadi agnostik kan. Karena ada problem orang tidak bisa memastikan sebetulnya hari akhir kapan, nasib dia nanti ditentukan kapan. Maka itu yang kemudian diberi nama secara akademis sebagai agnostik. Itu kan istilah akademis, bukan istilah teologi itu. Kan sulit untuk menerangkan sesuatu kalau nggak ada semacam panduan di Wikipedia tuh. Kan jadi intinya begitu, dan nanti kan Wikipedia bisa juga diedit orang kan itu kan open source itu kan. Jadi satu waktu orang edit lagi itu, lalu debat lagi. Itu yang Wikipedia yang KBBI enggak, tapi sama kan juga KBBI kalau menterinya udah bosan punya KBBI begitu, dia rubah lagi tuh, nyewa tim revisi lagi kan. Ya, ini agnostik tidak sama dengan ateis ya. Yes. Karena kalau ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, tidak percaya dan belum tahu itu beda, begitu. Iya. Kalau menurut Kak Rocky, bedanya ateis dan agnostik itu apa, gitu? Gini, kalau orang ateis, dia bahkan, jadi kalau dibilang gini, orang ateis musuhi Tuhan gitu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuhi Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk. Dia bilang tidak ada. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Anti Tuhan. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti. Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dia anggap nggak ada itu. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Nah, itu kalau ateis. Kalau agnostik itu bagaimana? Agnostik, saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah itu saya nggak tahu apa akibatnya di akhirat. Kemudian akhir ya, hari akhir itu tidak tahu seperti apa gitu ya. Karena bisa terjadi 1 detik sebelum saya berakhir hidupnya, orang berubah pikiran aja dan nggak sempat dia ceritakan pada orang lain kan. Jadi misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan, bahkan berbuat baik sebanyak mungkin justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik aja. Tapi tidak tahu bukan berarti tidak ada kan? Iya, bukan berarti tidak ada. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu.
Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja kan, dan nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Tapi begini loh, namanya belum tahu, itu kan bisa dicari tahu. Bisa. Nah, kenapa agnostik ini tidak mencari tahu Iya, supaya tahu? Agnostis justru orang yang selalu mencari tahu status manusia, status alam semesta, kondisi ketuhanan itu. Orang agnostik bertanya terus. Tapi belum ketemu gitu ya? Atau apa jawabannya? Gini, cara berpikirnya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik. Maka saya anggap itu udah final. Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu kalau saya bicara dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu supaya aman saya bilang saya tidak final atau belum final gitu. Oke, konsep apa yang menurut Kak Rocky ini belum bisa dijelaskan begitu? Soal hari akhir, soal apa sih yang membuat Kak Rocky ini belum tahu begitu? Kalau saya bilang siapa yang pernah pergi ke hari akhir? Ada di kitab suci bilang iya, tapi Anda tidak punya pengalaman dengan itu. Anda punya pengalaman, kita cicil pengalaman itu. Kita bayangkan ada sesuatu di ujung sana, pasti kita membayangkan itu. Kita membayangkan bahwa finishnya ada, iya. Tapi dia mau pakai pengalaman dia untuk dia subsidikan ke saya. Jadi dia mau bikin saya berpikir seperti dia mau membayangkan hari akhir kan. Kan nggak ada, kecuali kita nonton film kita bisa bayangkan sama-sama. Tapi kalau nggak ada film tentang hari akhir, konsep dia tentang hari akhir beda dengan saya. Tapi begini ya Kak Rocky ya, hari akhir itu kan tidak berdiri sendiri. Hari akhir itu surga dan neraka itu ada karena ada Tuhan yang membuat. Oke. Ya udah, nggak ada soal. Ada Tuhannya dulunya. Nah, sebelum kita percaya soal hari akhir, surga, neraka dan lain-lain, ya tentunya step pertama kita harus percaya dulu Tuhannya ada apa enggak gitu. Jadi apakah yang agnostik di sini sudah mencari tahu kira-kira Tuhan itu ada nggak sih? Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia mesti dijawab sekarang gitu? Padahal orang sedang mencari tahu. Nanti orang bilang dari dulu udah ada Tuhan, iya. Kenapa dijawab sekarang? Kenapa nggak sekarang? Itu juga pertanyaan saya. Iya. Kenapa nggak dijawab sekarang? Iya. Kenapa nunggu nanti kalau udah mati gitu kan? Ya kalau ada pilihan kenapa mesti dijawab sekarang? Kalau orang sedang berupaya untuk membayangkan gunung itu puncaknya es itu. Maka dari sekarang dia siap-siap pakai baju es tuh. Di perjalanan dia lihat ada matahari, lalu otaknya berpikir pasti ada pencairan es di atasnya. Maka dia mulai lepas baju yang terlalu panas tuh. Jadi kita menemukan keindahan itu di dalam perjalanan. Demikian juga cara saya melihat akhirat tuh. Nah ada orang yang menganggap enggak, bagi saya gunung itu akan punya es terus, ya silahkan itu. Jadi yaumil akhirnya dia bisa lihat sebagai satu pengalaman mistis dia. Saya nggak lihat itu. Jadi Nah, sesungguhnya ya keberadaan Allah itu sudah bisa dirasakan sekarang. Seperti adanya dunia ini ya, pasti ada yang menciptakan. Kemudian ada yang mengatur, demikian ya. Jadi oleh karena itu kita itu tahu kepada Allah bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati kita, dengan rasa kita, dengan iman kita. Seperti itu. Lanjutkan ya. ya mesti hormati juga cara saya melihat itu kan. Tunggu, Sobat Jiwa bagaimana? Sudah merasa bingung? Sudah pusing-pusing? Nah itu wajar, itu gejala yang normal bagi yang mengikuti perbincangan. Itulah indahnya channel Rahma Sarita. Karena kalau Anda bingung sudah, nah itu berarti Anda tidak sendiri ya. Karena hostnya ini juga agak bingung sedikit sudah. Ini ngomong apa sih nih? Gitu kan sudah agak bingung sendiri. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Es itu begitu ya. Apa yang Kak Rocky lihat sekarang? Apa yang Kak Rocky temukan selama perjalanan melihat apa sebenarnya yang di atas gunung? Semua saya lihat kecuali puncaknya karena saya masih menuju situ. Kan itu aja. Itu kan ini ya, secara harfiah. Padahal melihat puncak gunung kan nggak harus kita naik sampai puncak. Kita kan bisa pakai apa sampai Iya bisa, saya bisa kirim drone di situ. Nah, iya, ya kalau begitu saya nggak usah naik gunung, saya lihat Google aja kan. Nah ya maksud untuk sekedar mengetahui, kita nggak harus istilahnya mati dulu begitu ya. Kita bisa menggunakan alat itu adalah agama begitu kan. Kitab suci begitu. Agama, dalam hal ini bisa melihat dengan
Ayo. Saya nggak bikin agama itu sebagai alat untuk melihat hari akhir. Bukan Orang hari akhir, Tuhan. Tuhan termasuk. Orang di dalam beragama, dia sudah bersama-sama dengan perjalanan bersama Tuhan. Ini sebentar ini ya. Ada penjelasan dari Nabi, al-ilmu thariqun ilal jannah. Ilmu itu adalah jalan menuju surga ya. Supaya kita tidak bingung ya. Jadi surga itu disifati sudah dalam ilmu, dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, semuanya disifati. Mari kita lanjutkan dulu. Karena hari akhir itu kan produk dari Tuhan. Jadi harus percaya Tuhan dulu, baru percaya dari hari akhir. Itu kita selesaikan di dalam logika begitu. Kalau itu intinya, orang nggak usah bikin apa-apa itu. Kan orang nggak perlu kejar kan, karena definisi sudah sama. Masalahnya adalah definisi tentang hari akhir itu melibatkan sejarah. Di belakang kita ada sejarah. Lalu kita ambil pas event itu untuk memberitahu pada rekan perjalanan kita bahwa kita akan nyampe loh di hari akhir. Ya nggak ada soal. Tapi begitu saya bikin langkah baru per hari ini atau per detik ini, imajinasi saya tentang hari akhir juga berubah. Karena cuaca teologis kasih sinyal yang lain tuh. Tapi begini ya, itu kan kata orang ya, agama, Tuhan, kata orang begitu ya. Dan itu bisa berubah kapan saja. Sebentar orang bilang Tuhannya ini, dulu bilang Tuhannya matahari, tiba-tiba diganti Tuhannya ini, tiba-tiba patung Tuhannya, begitu kan. Itu sampai sekarang Tuhannya seperti yang kita kenal saat ini, begitu kan ya. Dan Kak Rocky bilang siapa tahu nanti ada Tuhan-Tuhan lain jadi berubah lagi kata orang. Tapi itulah kehebatan manusia, diberi otak tadi berpikir, dan hati dan jiwa, begitu ya, untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya, begitu kan? Siapa mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, begitu. Jadi kan kita bisa berpikir sendiri sebenarnya itu. Sebenarnya yang benar itu bukan dari kata orang saja. Kita punya pemikiran sendiri gitu, hati yang bisa melihat itu. Saya udah mulai kayak Kak Rocky ngomongnya muter-muter ya bingung. Nah, saya menangkap itu. Kan kata orang begitu. Lalu orang bertanya, kalau kata kamu siapa? Apa Roh? Dan saya juga orang berproses dengan orang yang jauh ribuan tahun di belakang saya. Orang yang juga punya hati, pikiran, sama. Nah, dan itu dikasih sama Tuhan semua ya, hati, pikiran, itu semua punya. Jadi kita bisa mikir masing-masing kan? Betul. Jadi apa yang misalnya, coba kita lihat beberapa fakta sejarah tuh. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan kita nggak bisa bilang. Coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi di awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah gitu. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Ya, al-ikhlas, kulullah. Ya, jadi monoteisme bilang itu hanya ada satu ada. Oke, nggak. Inilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.